Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari sebelum kita doa, kita dengar firman. Saya membahas tentang new generation. Sebentar. Kita uh, sebentar. Generasi baru ya. Kita, saudaraku, punya generasi baru penerus, tentunya untuk kita yang generasinya sudah lebih tua ya. Nah, kita harus mendidik mereka menjadi penerus yang betul-betul mengasihi Tuhan, punya jiwa yang luar biasa, yang tidak bisa terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai orang tua. Saudaraku, kita tahu bahwa keluarga itu adalah gereja kecilnya Tuhan. Gereja ini harus dibangun supaya tersusun rapi, betul-betul menjadi satu gereja. Jadi gereja itu tidak isinya hanya suami dan istri, tetapi ada anak-anak juga. Di sini bapaknya adalah gembala atau imam di gereja itu. Setiap anggota mempunyai peranan masing-masing. Ayah, ibu, anak-anak punya perannya masing-masing. Ada satu pertanyaan kepada para orang tua, boleh saya bertanya, tolong dijawab. Kapan terakhir berdoa bersama anak-anak saudara di rumah? Apakah pernah dilakukan atau tidak? Pertanyaannya, kapan terakhir berdoa bersama anak-anak saudara? Kenapa saya buat pertanyaan seperti ini? Karena di gereja harus ada doa. Gereja kecil pun harus ada doa, tidak hanya gereja besar seperti sekarang pagi hari ini. Saya mengamati mulai doa teen dan youth gereja sekarang ini jumlahnya mulai berkurang. Pertanyaannya mengapa? Ya, saya sudah kolek banyak sekali alasan yang dikemukakan dari berbagai pihak. Ya. Karena sedih sekali kalau doanya sedikit, ini doa korporat ya. Tapi puji Tuhan, kemarin sudah ada perkembangan, dia mulai membesar lagi karena ada pekerja Tuhan yang melakukan gerakan gitu ya, sehingga dibalas dengan yang bagus. Semoga besok-besok dia semakin besar lagi, karena dia adalah new generasi baru setelah kita yang akan mewarisi gereja kita. Sekarang kita kemarin saya bertanya kepada teman-teman di gereja, apakah mengajak berdoa bersama adalah tugas semata gereja besarnya untuk menyemangati mereka ikut berdoa atau beribadah? Ini pertanyaan yang perlu dijawab ya. Gitu. Karena sedikit pemahaman mereka tentang berdoa mungkin ya, membuat mereka tidak berdoa atau susah dibangun untuk berdoa pagi bersama. Ini satu contoh soal gitu. Kalau pemahamannya bagus, maka kita berdoa bukan sesuatu yang menyulitkan seperti kita pagi hari ini berdoa. Bangun pagi seperti sesuatu ya gaya hidup itu. Nah, pertanyaannya lagi adalah di mana peranan orang tua bagi pertumbuhan rohani mereka? Kita tidak bisa diam saja dengan keberadaan ini. Anak kita mau berdoa, mau enggak. Kasihan dia tidurnya sedang lelap-lelapnya.
tapi kita tidak sedang mendidik mereka datang kepada Tuhan bersama-sama. Firman Tuhannya berkata di Ulangan 6 ayat 6 dan 9 sampai 9 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di sini Allah memerintahkan, harus kita kerjakan, satu perintah yang harus kita kerjakan di dalam rumah tangga supaya gereja kecil itu gereja yang sungguh-sungguh luar biasa, gereja yang seperti Tuhan mau. Nah, hari ini saya mengajak imam-imam rumah tangga yang merasa engkau adalah imam-imam rumah tangga. Allah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan termasuk berdoa, doa pribadi ataupun bersama-sama. Nomor 2, untuk mengajarkan firman Tuhan yang berulang-ulang, tidak sekali saja. Kapan terakhir Anda dan saya bercerita kepada putra-putrinya tentang firman Tuhan? Yang nomor 3, ternyata firman Tuhan itu harus sering dibicarakan di antara mereka. Di segala waktu dan tempat. Jadi dimanapun selalu bicaranya firman Tuhan. Cita-cita mereka apa, hubungannya dengan firman Tuhan, masa depan mereka apa hubungannya dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka, semua bercerita hubungannya harus dengan firman Tuhan. Nomor 5, sering mengingatkan di dalam seluruh hidup mereka tentang firman Tuhan itu. Nggak bisa, harus terus-menerus. Nomor 6, firman tidak boleh hilang dari rumah tangga kita. Harus katanya menulis pada tiang pintu rumah dan gerbang. Nasihat hari ini buat kita semua. Jangan pernah berhenti untuk memperkatakan firman Tuhan untuk anak-anak saudara. Tidak pernah lelah memperkatakan firman Tuhan untuk anak-anakmu. Karena anak-anakmu akan bertumbuh, engkau sedang bersaing dengan dunia ini untuk anak-anakmu. Latihlah mereka melakukan firman Tuhan. Kalau orang tua tidak pernah melakukan firman Tuhan, agak susah juga ya melatih anak-anak melakukan firman Tuhan. Seperti berdoa pagi hari ini, sedang mempraktekkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan nasihat pagi hari ini kepada kita untuk mempersiapkan generasi baru kita setelah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan cinta akan firman Tuhan. Mari kita berdoa.